Halo, shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Senang bisa berjumpa kembali. Amin. Karena kami percaya bahwa setiap apapun kita hadapi saat ini, kita dengan online streaming seperti ini bisa memuji, memuliakan Tuhan. Itu suatu anugerah yang besar. Sebelum itu kita mari bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami bisa beribadah bersama untuk online streaming ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada Tuhan pada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di saat kami menyembah, memuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada keterbatasan waktu atau keterbatasan tempat Tuhan di mana kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ajak kami bersuka cita, ajak kami terus Tuhan mencari hadirat-Mu Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami bawa kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhanlah kekuatan dan resiko kita. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya, berikan sesuai buat Tuhan. Thank you. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kiralayana sikirala. Kiralayana. Kami percaya Tuhan di saat-saat seperti ini Tuhan, ajak kami untuk kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Ajak kami terus Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Kiralayana sekirala. Mari kita sama-sama katakan saat ku menyembah. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
bekerja, saat memujimu, kau bertata di atas pujian. Katakan sama-sama, saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, benar Yesus, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, benar Yesus, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, saat memuji-Mu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah Yesus, kami tinggikan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus, ku memuji-Mu Tuhan. Kiralayana sikilayana, kuyana sikilayana. Haleluya. Kira sikilama, kepujilah-Mu. Benar Yesus, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini untuk kami bisa sama-sama melalui ibadah streaming ini Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan diberkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami bisa memuji menyembah-Mu itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, persiapkan kami untuk kami bisa mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sungguh-sungguh sangat bersyukur
karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kita masih diberi kesempatan untuk menggali firman bersama-sama, dan saya percaya Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah ruangan kita masing-masing di saat saudara semua sedang menyaksikan lewat online ini. Saya percaya Tuhan Yesus juga menjamah dan melawat setiap kita ya. Hari ini mari sama-sama kita responi firman Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pasti akan memerdekakan kehidupan kita. Ya, ada beberapa poin yang saya mau share di sini. Pertama, judul dari sharing ini adalah aman di masa-masa sulit. Aman di masa-masa yang sulit. Hari ini dunia sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. It's a pandemic katanya. Ini pertama kalinya dalam kehidupan saya kenal yang namanya pandemik, dan seperti inilah keadaannya gitu kan. Sampai kita nggak tahu apa yang ada di depan. Pertama, kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Orang-orang bertanya, ini kapan ini berakhir? Kapan kita bisa ke gereja lagi? Kapan kita bisa bersekutu? Kapan kita bisa kerja lagi? Kapan ya kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa harus social distancing dan lain-lain sebagainya? Aman di saat mengalami masa sukar. Itu adalah topik yang saya mau bagikan hari ini. Nah, ada kira-kira 5 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah gini. Orang aman di masa-masa sulit, pertama adalah ketika dia dekat dengan Bapa. Ini udah gak bisa ditawar-tawar lagi. Dekat dengan Bapa, dekat dengan Tuhan, punya persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari, even di masa sulit pun, itu akan membuat mereka aman. Itu akan membuat mereka tenang sebenarnya. Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Iya kan? Kalau di dekat Tuhan itu pasti aman, pasti tenang. Kalau kita lihat di perumpamaan anak bungsu ini keluar meninggalkan Bapa, keluar dari tempat Bapa, dan mulailah di situ. Saat bencana kelaparan terjadi, ia pun ikut melarat. Sampai mau makan makanan babi saja tidak boleh. Artinya apa? Di luar Bapa, semua resiko ditanggung sendiri. Makanya untuk saat-saat ini sangat penting sekali mindset kita, hati kita, semua tindakan kita harus mengarahkan kita masuk ke dalam lingkungan yang telah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Ada areal-areal yang dimana kita harus berada di situ, dan ada areal-areal yang kita tidak boleh berada di situ. Di luar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, akan membuat kehidupan kita tidak aman. Akan membuat kehidupan kita melarat dan melarat dan melarat. Saat anak bungsu itu pulang kembali ke rumah, tidak pernah diceritakan lagi kalau dia mengalami kelaparan. Karena memang di rumah bapaknya banyak persediaan. Jadi pastikan dalam hidup kita hari-hari ini, apapun yang kita kerjakan, keputusan yang kita ambil, semuanya harus ada di areal yang Tuhan mau, Bapa mau. Jangan malah menjauh dari Tuhan. Jangan ngambil keputusan-keputusan sembrono. Karena menjauh dari Tuhan itu selalu berakibat fatal dalam kehidupan kita. Dan resiko ya kita tanggung sendiri itu. Yang pertama, dekat dengan Bapa. Jangan menjauh dari Bapa. Yang kedua adalah janji-janji Tuhan. Orang yang mengenal janji-janji Tuhan, dia akan bisa berlaku, akan bisa tetap aman. Walaupun di tengah badai yang seperti sekarang ini nih. Memang tidak tahu kapan selesainya ini. Memang tidak tahu kapan bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang lagi untuk bayar ini, bayar bill itu. Memang kita belum tahu kapan. Tapi minimal janji-janji Tuhan telah dituliskan untuk kita semua. Dan kita harus belajar untuk memahami janji itu, sehingga di dalam mengalami masa-masa sulit seperti ini, kita punya janji-janji firman Tuhan yang iya dan amin, tidak berubah sama sekali. Itu akan menguatkan kehidupan kita. Janji-janji seperti ini loh.
Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Kontras ya dengan anak bungsu yang tadi. Anak bungsu yang tadi tuh mau makan ampas babi yang sebenarnya bukan makanan orang, bukan makanan manusia. Tidak boleh. Tapi Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa jangan khawatir akan apa yang kamu makan, yang kamu minum, dan kamu pakai. Artinya apa? Kalau kita memposisikan diri kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita kenali janji-janjinya, janjinya akan berlaku dalam kehidupan kita. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah berbohong, Dia nggak pernah berdusta, Dia nggak pernah gagal, Dia nggak pernah lalai. Dia nggak pernah terlambat bahkan untuk menolong kehidupan kita. Yeremia berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Makanya itu kita harus selalu mengingat, mengambil keputusan yang sesuai dengan rancangan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Mainlah di areal firman yang telah ditetapkan dalam kehidupan kita. Orang benar itu akan selalu memposisikan dirinya untuk main di areal yang Tuhan telah tetapkan. Dia nggak bertindak sembrono, nggak bertindak gegabah dengan main di areal yang Tuhan larang kita untuk keluar, untuk pergi ke sana. Ya, janji-janji Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kita. Janji-janji seperti apa lagi? Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bayangin, seluruh kebutuhan kita Dia sudah tahu. Dia sudah ngerti apa yang jadi kebutuhan kita. Ya, orang yang pegang janji Tuhan dia akan aman, dia akan secure, dia akan aman. Karena itu milikilah, galilah janji-janji Tuhan. Apalagi yang spesifik ya, berbicara dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita pernah dapat nubuatan, kamu ada di Australia, kamu ini ya, kamu itu ya, kamu ini. Itu dipegang, dipelajari penuh janji-janji firman Tuhan. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan tidak akan pernah lalai di dalam memenuhi seluruh kebutuhan kita. Karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Yang ketiga, bagaimana saya perhatikan orang-orang ada yang aman sebenarnya di masa-masa sulit seperti gini. Orang-orang yang aman di masa-masa sulit seperti ini adalah orang-orang yang dia sudah mengerjakan bagiannya dengan menabur di masa yang lampau. Artinya gini, setiap taburan yang benar yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan tuaian. Hukum tabur tuai, ya kan? Nabur tuai. Orang yang nabur pasti akan tuai. Nah, nuai itu bisa di mana-mana. Yang pasti adalah kalau kita menuai sesuatu itu tidak melewati dari kebutuhan di mana kita perlukan saat itu. Kenapa? Balik lagi kepada janjinya, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bukan Tuhan yang suka ngutang, Dia bukan Tuhan yang suka berhutang. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan bagian kita, menabur di tempat yang di saat yang tepat di masa-masa lampau, hari ini kita akan mengalami tuaian demi tuaian. Nggak mungkin tuaiannya nanti setelah kita sudah sekarat, sudah mati, sudah kelaparan, sudah nggak bisa makan. Nggak mungkin, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Ini yang kita mesti pegang, kita mesti percaya, nggak curiga sama Tuhan kita. Kalau kita semua sudah mengerjakan taburan di masa-masa yang lampau, itulah yang saya perhatikan. Orang-orang yang selalu setia menabur di masa-masa yang lampau, dia tidak akan mengalami goncangan dengan hebat di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa tuaian akan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Ya. Sifat taburan itu adalah tabungan. Jadi nabur itu bukan hilang. Walaupun nabur itu kesannya kayak kita sudah tidak memegang lagi apa yang kita tabur gitu kan. Tapi itu adalah tabungan di mata Tuhan. Makanya nabur, nuai. Yang nuai siapa? Yang nabur.
Ya, orang yang nabur ya orang itu yang nuai. Itu sifatnya seperti tabungan. Dan tabungannya itu dipegang oleh Tuhan. Dilihat, dinilai, dicatat oleh Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang tidak pernah berhutang sekali lagi. Artinya apa? Taburan kita disimpan dengan baik tuh. Dikelola oleh Tuhan. Dan sampai akhirnya nanti kita menuai, kita akan terima tuaiannya. Tabungan itu, tuaian itu adalah, menabur itu adalah tabungan. Banyak orang takut untuk menabur. Dan sebenarnya itu tabungan. Kalau ngerti konsep ini, maka akan mudah untuk menabur gitu. Ya. Jadi sifat taburan itu juga luar biasa. Artinya gini, karena Tuhan yang kelola taburan kita, dia Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu lalu Komsel kita mengajarkan bahwa Ishak menabur, lalu dia menghasilkan tuainya 100 kali lipat pada tahun itu juga. Nah, itu sifat taburan. Artinya apa? Kita menabur yang mungkin nggak sebanyak dengan apa yang kita tuai, tapi yang kita tuai itu banyaknya luar biasa. Ini bukan sedang mau mengiming-imingi seseorang gitu. Tapi ya memang itu sifatnya. Taburan itu adalah tabungan. Taburan itu tabungan. Nabung itu satu hari nanti kita bisa pakai untuk kebutuhan kita. Nah, waktu pas kita nuai, itu adalah momen-momen di mana kita bisa pakai untuk kebutuhan kita. Jadi kalau kita sudah mengerjakan taburan di masa-masa yang lampau, hari ini saya percaya kita semua pasti akan menerima tuaiannya. Atau mungkin kita sudah menerima tuaiannya sehingga kita jadi aman, benar ya? Karena ini adalah orang-orang yang aman di masa-masa sulit adalah pertama dekat dengan Bapa, yang kedua kenal janji-janjinya Tuhan dan mengerjakan bagiannya, yang ketiga adalah orang yang menabur di masa yang lampau. Lalu yang keempat, nah ini adalah yang jadi bagian kita, ya, yang harus kita jagain. Alkitab berkata seperti ini. Kalau kita tidak menjadi lelah, kita akan menuai. Berbuatlah kebaikan, Alkitab berkata begitu. Kalau kita tidak menjadi lelah, maka kita akan menuai. Pastikan diri kita tidak lelah. Hari ini cek kondisi rohani kita saat ini. Mungkin kita sudah menabur kemarin-kemarin, sudah melayani, sudah menabur, sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya kan, sudah menolong orang dengan sedemikian rupa. Hari ini cek kondisi rohani kita. Mungkin loh kita tidak bisa menuai. Karena apa? Karena kondisi rohani kita yang lelah. Makanya pastikan kondisi rohani kita tidak lelah, sehingga apa? Kita pasti akan selalu mendapat tuaian. Kita selalu pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena orang yang menabur pasti akan menuai. Dan saya percaya ini adalah orang-orang yang aman di dalam Tuhan. Pertama, dekat dengan Bapa. Yang kedua, kenali janji-janjinya Tuhan dan mengerjakan bagian. Yang ketiga adalah menabur, orang yang sudah menabur di masa lampau. Yang keempat, orang yang kondisi rohaninya saat ini tidak lelah. Dia pasti akan aman hari-hari ini. Makanya cek kondisi rohani kita, ya. Lalu yang kelima, bertanggung jawab dengan apa yang ada dan terus kembangkan talenta-talenta kita. Saudara, kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, ya. Artinya apa? Artinya gini, Tuhan kadang-kadang memberikan dalam kehidupan kita itu nggak langsung sesuai dengan yang jadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita uang, dikasihnya uang. Kebutuhan kita apa, dikasihnya apa. Kebutuhan kita kamera misalnya gitu, kita
Kita dikasih ada orang mengirimkan kamera, nggak langsung seperti gitu sometimes gitu. Tuhan ngerti kebutuhan kita dan Tuhan pasti akan penuhi. Tapi mungkin caranya itu yang kita nggak pernah bisa tahu. Misalnya gini, kita dikasih shift banyak misalnya gitu. Yang kita ambil, kita bisa kumpulkan uang, kita tabung, dan akhirnya kita bisa beli sesuatu yang memang jadi kebutuhan kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat. Jadi gini, kalau kita butuh sesuatu dan Tuhan berikan sesuatu dalam bentuk yang lain gitu, ingat, belanjakan sesuatu yang Tuhan berikan itu untuk apa? Beli kebutuhan kita. Gini, terlalu banyak orang salah di dalam stewardship-nya, di dalam mengelola keuangannya. Artinya gini, Tuhan janji di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kebutuhan kita sudah pasti dipenuhi oleh Tuhan menurut janjinya. Sudah pasti dipenuhi. Nggak mungkin. Kalau kebutuhan kita bayar rent ini, bayar ini, itu sudah pasti. Pasti. Kalau enggak, ya salah dong Tuhan. Kalau enggak, lalai dong Tuhan. Kalau enggak, gagal dong Tuhan. Tapi kan kita tahu Tuhan kita enggak pernah. Yang salah selalu di dalam manajemen, mengelola apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan kita belanjakan di dalam hal-hal yang di luar dari kebutuhan kita. Itu yang salah. Nah makanya kita mesti hati-hati. Belajarlah mengembangkan talenta manajemen soal belanja kebutuhan ini, ya kan? Milih di dalam hati pikiran ini, milih yang mana nih yang harus kita belanjakan. Ini apa kebutuhan, ini apa keinginan, ini apa entertain dan yang lain sebagainya. Kita mesti belajar pilih-pilih itu dan mengembangkan dan mempercayakan seluruh keuangan kita di tangan Tuhan. Dan orang yang berhasil memilah-milah itu, punya hikmat di dalam hal itu, dia akan tenang walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Karena janji Tuhan begitu banyak. Terutama soal keuangannya, terutama soal pemenuhan kebutuhan hidup. Janji Tuhan luar biasa banyak sekali. Yang artinya apa? Jangan curiga dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menggenapi setiap janjinya. Jadi peliharalah 5 hal ini di dalam kehidupan kita, ya. Dekat dengan Bapa. Dekat dengan Bapa. Yang kedua, kita harus jadi orang yang pegang terus janji-janji Tuhan. Kenali janji Tuhan. Itu akan berlaku walaupun di masa-masa yang tidak menentu seperti ini, janji-janji Tuhan itu akan tetap berlaku. Yang ketiga, kalau kita mau secure juga di masa depan, teruslah menabur. Punya kesempatan menabur, teruslah menabur. Taburan itu adalah tabungan yang satu hari nanti kita tahu bahwa taburan itu akan menghasilkan tuaian. Karena taburan kita dikelola oleh Tuhan, dan Tuhan yang maha luar biasa itu, dia mengelola taburan kita dan dia akan memberikan tuaian dalam kehidupan kita. Yang keempat, setelah kita menabur, hati-hati, jangan sampai kondisi kita lelah, tersinggung. Jangan. Kenapa? Karena orang yang tidak lelah, tetap semangat, tetap on track dengan Tuhan, dia pasti akan menerima tuaian. Dan yang kelima, kita harus kembangkan akan stewardship kita. Latihan dengan baik, ya, pelajari dengan baik akan apa yang harus kita latih, harus kita kembangkan, harus kita bina, harus kita gali potensi-potensi ini loh. Tiba-tiba kita punya waktu yang cukup banyak gitu kan untuk menggali semua. Jangan dihabiskan dengan yang hal-hal yang tidak berguna. Pastikan connect dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Pastikan kita lebih mengerti janji-janji Tuhan semasa lockdown kayak gini. Pastikan kita kenali
Tuhan kita lebih lagi hari-hari ini. Dan kita akan jadi orang yang aman walaupun di masa-masa yang tidak menentu seperti ini. Tuhan Yesus pasti akan menyertai kehidupan kita. Kalau orang benar tidak akan dibiarkannya, tidak pernah akan dibiarkannya jatuh, tergeletak, tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang setia, kita punya Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita tepat pada waktunya. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita mengalami hati yang aman, oh memang situasi seperti kayak gini tapi kita aman nih hati, nggak terlalu bergoncang bergojolak seperti apa. Kita lihat tabungan yang semakin hari semakin menurun karena ya kan dipakai terus karena kebutuhan kita selama kita masih nggak bisa bekerja seperti sekarang ini gitu. Tapi kalau hati kita tenang, hati kita nggak khawatir, hati kita aman, punya rasa aman, well itu sudah baik gitu. Kita terus bawa spirit ini, semangat ini untuk masa depan kita. Hari ini artinya apa? Untuk melihat masa depan nanti yang kita mau aman juga gitu kan. Ikuti pola ini. Dekat dengan Bapa selalu senantiasa. Yang kedua, ingat janji-janji Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kita. Ingat, nabur hari ini supaya nanti di masa ke depan kita menuai gitu. Yang keempat, kita mesti sadar bahwa kita tidak boleh menjadi lelah. Karena lelah memungkinkan orang untuk tidak menerima tuaiannya. Yang kelima adalah kita harus selalu mengembangkan potensi yang ada dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan sometimes diperlukan skill untuk mengelola akan berkat Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, keep strong, selalu semangat, jangan patah semangat. Tuhan pasti akan menyertai kita melewati masa-masa seperti ini. Saya percaya Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita semua adalah Tuhan Yesus juga yang akan menyertai kita melewati masa-masa seperti ini. Bahkan justru di saat-saat seperti ini kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa memperlihatkan betapa Tuhan itu memberikan hati yang tidak khawatir, tidak yang cemas, tidak terombang-ambing gitu. Justru kita bisa memperlihatkan iman percaya kita, bisa memperlihatkan bedanya antara orang yang kenal Tuhan dengan orang yang hidupnya main-main di luar Tuhan. Hari ini semoga firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semua, dan saya berdoa kita semua boleh memiliki hati yang aman. Kenapa? Walaupun situasi tidak aman, walaupun situasi tidak menentu, walaupun kita tidak tahu kapan ini bisa berakhir, tapi kita tahu janji penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Keep strong. Amin. God bless. Shalom untuk semua yang sudah bergabung dalam ibadah screaming JKI Penuai Wolonggong. Apa kabar? Tentunya luar biasa. Tetap bersyukur dalam segala hal. Kembali dengan saya mau menyampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih buat Pastor Iwan Santoso yang udah menyampaikan firman Tuhan. Bagi kita semua sidang jemaat sangat terberkati. Maju terus Pak Iwan di dalam ladang Tuhan. God bless you Pastor Iwan. Untuk kebaktian Wolonggong seperti biasa kita adakan di minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kebaktian akan diadakan di Sabtu 9 Mei jam 2 siang. Ibadah tetap kita lakukan secara streaming. Doakan dan ajak invite teman-teman dapat mengikuti acara ibadah streaming kita nextnya. Be blessing. Dan sekian warta jemaat untuk sore hari ini. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa syafaat. Bapa Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan Engkau sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini ya Tuhan. Juga dalam kebaktian streaming ini ya Tuhan, kami percaya walaupun di ibadah online yang kami jalani Tuhan, tapi sidang jemaat-Mu ya Bapa terpenuhi ya Bapa makanan rohaninya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk syafaat-syafaat, untuk situasi, untuk saat ini ya Tuhan.
Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali Tuhan. Apapun yang Bapa situasi saat ini ya Bapa, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus situasi akan pulih dengan segera Tuhan. Situasi ini ya Bapa, Kau pulihkan ya Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan di dalam nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia dan negara di mana kami tinggal, bangsa Australia khususnya Sydney ya Bapa. Kami berdoa untuk dua negara ini ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kedua negara-Mu ya Bapa, Kau pulihkan Tuhan, karena negara ini ya Bapa, negara pilihan-Mu, negara kesayangan-Mu ya Tuhan, negara yang Kau sembuhkan ya Bapa. Dengan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan Allah kami ya Tuhan, yang memulihkan segalanya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk parlemen yang tertinggi sampai yang memutuskan ya Bapa segala ketentuan-ketentuan yang ada Tuhan. Biar semua ketentuan yang terbaik yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga ya Bapa, kami berdoa Bapa untuk sidang jemaat-Mu ya Bapa. Sidang jemaat-Mu ya Bapa yang mengangkat tangan, yang berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Bapa mendengarkan doa-doa sidang jemaat-Mu ya Bapa. Dan juga ya Bapa, sidang jemaat-Mu ya Bapa, Kau pulihkan pribadi demi pribadi ya Bapa, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kau yang tahu pengumuman setiap dari doa mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar sidang jemaat-Mu ya Bapa yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat ya Bapa Kau hibur ya Bapa. Apapun pergumulannya ya Tuhan, kami letakkan ya Bapa di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berserah Bapa di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kami
Haleluya, sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya semua kita sudah diberkati Tuhan, amin. Mari nyanyikan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kemudian kita selesai dengan ibadah kita. Amin, haleluya. Tetap kuat dalam anugerah Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Dengan segenap hati kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk siang yang ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dipermuliakan, semua kami diberkati. Hadirat-Mu kuat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih. Tumpangkan tangan-Mu sekali lagi ya Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada saat ini, yang ada di rumah masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada, dan semua yang melihat streaming ibadah pada siang hari ini. Tumpangkan tangan-Mu memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita dengan kuat berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Shalom.